datang di vlog kami. Hari ini kami akan membawa kalian menelusuri Gedung Juang 45 Bekasi, sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan banyak cerita perjuangan rakyat dan keunikan arsitektur yang menarik. Gedung Juang 45 pertama kali digagas oleh seorang baba bangsawan sekaligus tuan tanah, Lieutenant der Chenezan Kou Ten Ki. Ia memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Lieutenant Kou Ten John dan Lieutenant Kou Ten Po. Bersama-sama mereka dikenal sebagai keluarga Kou dari Tambun, salah satu keluarga paling berpengaruh pada masa itu. Gedung ini dibangun pada awal abad ke-20 dan awalnya difungsikan sebagai rumah tinggal bergaya kolonial. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi markas militer. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pejuang Bekasi berhasil mengambil alih gedung ini dan menjadikannya pusat perlawanan. Karena perannya itu, masyarakat memberi nama Gedung Juang 45, simbol perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita masuk ke ruang utama, teman-teman akan langsung disambut oleh arsitektur megah khas Belanda. Pilar-pilarnya tinggi, jendela besar, dan dinding yang tebal. Di ruangan ini sering diadakan pameran foto perjuangan, koleksi benda bersejarah, dan diorama pertempuran. Namun, karena terdapat aturan pembatasan dokumentasi, kami tidak dapat menampilkan rekaman langsung dari koleksi senjata dan benda-benda tertentu. Yang menarik, sebagian besar lantainya masih asli sejak masa kolonial, sehingga kita bisa merasakan suasana sejarah yang autentik. Selain ruang utama, Gedung Juang 45 memiliki banyak keunikan lain yang jarang diketahui. Misalnya tangga spiral tua, ruangan timur yang dulunya digunakan sebagai gudang logistik, sumur tua di belakang gedung yang menjadi sumber air utama saat perang, relief perjuangan di halaman luar yang menceritakan perlawanan rakyat Bekasi, dan ruang rapat kecil yang kononnya menjadi tempat para tokoh menyusun strategi perang gerilya. Dari lantai 2 gedung, pengunjung bisa melihat pemandangan sekitar komplek yang dulu dipakai sebagai pos pengawas. Semua itu menunjukkan bagaimana setiap sudut Gedung Juang memiliki ceritanya tersendiri. Salah satu bagian yang paling menarik adalah ruang bawah tanah yang dulunya digunakan untuk menyimpan hasil panen dan barang berharga oleh keluarga Kou, serta menjadi tempat persembunyian dan penyimpanan logistik para pejuang pada masa kemerdekaan tahun 1945. Namun, sejak Gedung Juang dibeli dan dikelola oleh negara Indonesia, ruang bawah tanah ini ditutup untuk umum sehingga kita tidak bisa melihat langsung kondisinya. Meski demikian, kisah dan sejarah ruang bawah tanah tetap hidup melalui penuturan pemandu, arsip sejarah, dan cerita masyarakat sekitar. Lorong-lorong kecil yang menghubungkan ruang bawah tanah ke stasiun menambah nuansa misteri dan membayangkan betapa beratnya perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung Juang 45 tidak hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga tempat edukasi, pameran seni, dan kegiatan budaya. Semua itu membuat gedung ini tidak hanya sebagai monumen masa lalu, tetapi juga sebagai tempat yang menghadirkan pengalaman belajar dan merasakan sejarah secara langsung. Semua ruangan, arsitektur, dan cerita yang ada di Gedung Juang 45 membuktikan bahwa sejarah bukan hanya tertulis di buku, tapi bisa dilihat dan dirasakan. Gedung ini menjadi pengingat akan keberanian, pengorbanan, dan strategi cerdas para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Demikianlah liputan vlog kelompok kami tentang Gedung Juang 45. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kami menelusuri jejak sejarah dan keunikan gedung ini. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan warisan berharga ini agar tidak hilang di telan zaman. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.